bisa ya sih. Aku udah stres sih itu kayak. Bahkan Aduh, gila. Parahnya nih ya, sampai keriset. Saking kentang itu lagi ngedirin keriset. Cari ini. Mata cari ini. Belum ada cari ini. Ya, ini kita kasih tunjuk ya logonya ya. Halo, hai sobat Speak for You. Gila, pasti udah nungguin banget ya episode pertamanya ya. Akhirnya tiba juga nih episode pertamanya hari ini. Nah, Kian, kita hari ini mau bahas apa sih? Nah, jadi kali ini kita itu mau bahas salah satu orang terkeren di jurusan DKV. Yang kemarin itu dia baru saja memenangkan perlombaan kompetensi siswa juara 1 tingkat provinsi. Oh, siapa ya orangnya? Jurusan nggak tahu sih. Kalau lebih dulu masuk daripada aku. Oh, lupa kali guanya. Nah, makanya di episode kali ini kita bakalan ceritain pengalamannya dia nih guys selama 5 menit ke depan. Makanya itu kita perkenalkan diri dulu yuk. Halo semuanya, aku Kian dari 10 DKV 3. Halo semuanya, nama aku Faiz, pakai Z, pakai F ya, dari 11 DKV 3. Hai Faiz, halo teman DKV 3. Banyak suka ganti-ganti lagi ya. Oh gitu. Ada Faiz lah, udah Faiz. Iya. Jadi kita hari ini mau bahas apa? Jadi kali ini orang terkerennya itu namanya adalah Kak Isma Inta Nuraziza. Oh, Kak Isma. Iya. Kak Isma mah gue kenal sih. Tapi dia keren banget sih jujur. Dia gitu. pasti jadi inspirasi lah buat yang angkatan-angkatan kita lah. Iya. Tapi cerita awalnya dia bisa ditunjukin jadi perwakilan gitu lah di sekolah. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Oh, jadi gini. Awalnya tuh dia malahan ya. Ada cerita sebelum itu. Dia tuh sebenarnya mau masuk jurusan DPIB, bukan DKV. Oh gitu. Jadi pilihan utamanya itu tuh DPIB. Iya. Jadi awalnya tuh mau DPIB, mungkin karena apa ya namanya? Nggak ada pilihan lainnya. Jadi dia pilihan keduanya lah ya gitu. Keduanya jadi dia masuk ya, akhirnya ke jurusan DKV. Nah, jadi awalnya tuh sama Pak Irfan, dia tuh disuruh cari 3 orang yang bisa ngedesain lah, yang jago. Oh jadi awalnya tuh dia tuh nyari 3 orang, maksudnya bukan dia yang dipilih gitu? Bukan. Oh. Dia sekalian ikut juga. Oh dia ikut juga. Tapi suruh 3 orang cari yang jago ngedesain. Dia tuh awalnya disuruh sama Pak Irfan cari 3 orang yang jago ngedesain. Nah pas dari hasil seleksi internal ternyata malah dia yang harus lanjut, dipilih sama guru-guru buat lanjut ikut perlombaan LKS itu. Kayak nggak expect dia yang bakal dipilih gitu. Ya benar, jadi gitu. Nah, dan Kak Isma tuh juga bilang guys, pokoknya pada saat di perlombaan itu kayak soft skill yang harus kita punya itu adalah problem solving dan juga literasi itu paling penting. Oh literasi. Karena kan gini, Kak Isma tuh pernah bilang kalau misalkan juri itu bakal ngasih modul gitulah, modul dan juga informasi yang harus kita bangun dan juga harus kita masukin ke dalam desain kita. Benar. Jadi biar karya yang kita bikin itu tuh sesuai dengan kriteria yang juri mau gitu. Jadi disitulah gunanya literasi dan juga problem solving. Gitu. Seperti itu. Tapi lu tau gak sih dia kalau cari ide kayak gimana? Nah katanya fun fact-nya juga nih guys ya, kalau misalnya dia lagi nyari ide tuh katanya kayak lagi bengong atau dia gangguin temennya gitu loh. Kayak ya karena kan pasti kan juga pernah dong kalau misalnya lagi bengong terus kayak oh iya ada nih ide gitu kan, tapi kalau giliran pas di kasih tugas atau apa tuh malah bingung. Itu pasti kalian pernah kan, kata Kaisma sih begitu. Jadi kayak pada saat kayak lagi renggang atau kayak lagi ya dia sih bilangnya pas lagi bengong gitu. Gitu. Jadi ada aja nih idenya gitu. Dan aku juga guys sekarang kayak kalau misalkan lagi nggak ada apa-apa nih, kayak biasanya DKV kan suka ada tugas ya. Benar. Kayak lagi nggak ada apa-apa tiba-tiba tuh kayak tiba-tiba tuh kayak ada aja ide gitu. Ya, makanya aku tuh sampai kayak punya kayak note gitu. Oh, benar, bagus di banget HP. Kayak itu tuh isinya tuh ide-ide yang ya mungkin nggak tahu nih arahnya kemana, tapi kayak entar berguna aja gitu kalau misalkan aku terapin di dalam. Lagi butuh. Jadi kayak gitu. Dia kalau pas perlombaan ada revisi gitu nggak sih sama juri? Yang Kak Isma bilang nih, kalau untuk soal revisi mungkin dia enggak ya, tapi kayak ada nih salah satu nih. Kayak itu aku nggak tahu sih ini lebih kritik atau sarkas gitu ya. Jadi gini, kayak salah satu jurinya itu tuh dia ngomong kalau misalkan logonya itu mirip Bulu Mata Syahrini. Bulu Mata Syahrini. Bulu Mata Syahrini
Iya, jadi kita kasih tunjuk ya logonya ya. Gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya Kak Isma nih kalau lomba LKS, dia sendirian atau gimana itu? Maksudnya tuh gimana tuh? Iya, jadi dia tuh ikut perlombaan LKS itu sendirian atau gimana? Nah katanya sih dia ada temennya gitulah tuh. Maksudnya kayak dalam perlombaan itu tuh dia nggak sendirian. Kayak pasti kan dia butuh banget yang namanya support ya guys. Dan salah satu temennya itu adalah Kak Azarel. Oh, Kak Azarel. Iya gitu. Tapi jujur sih, Kak Isma kan pasti awal-awal dia masuk DKP kan insecure lah ada teman-temannya. Tapi kan jago lah dia, padahal itu kan bukan passionnya, jadi teman-temannya bakal jago sih. Nah dari insecure itu sebenarnya dia tuh malah menjadikan itu motivasi ya teman-temannya. Jadi teman-temannya kan emang bisa ya, tapi dia punya pikiran, oh jika temennya bisa, nah gue juga harus bisa, ya setidaknya dia harus menguasai lah. Confident ya guys, confident. Dan aku setuju banget sih sama mental yang Kak Isma itu punya, gitu kayak bahwasanya ya jangan melihat orang lain dulu gitu loh. Jadi kayak kadang di dalam diri kita itu ada potensi yang belum pernah kita gali gitu, dan takdir itu kan beda-beda ya, seperti Kak Isma gitu, mungkin niat awalnya ingin mengembangkan bakat di jurusannya yang dia mau gitu, di DPIB gitu, tapi ya siapa sangka gitu dengan jurusan yang mungkin menjadi pilihan keduanya dia malah akhirnya mendapatkan juara gitu di jurusan pilihan keduanya dia. Benar. Jadi gitu. Jadi menurut aku jadi menurut aku sih ya bener ya kata Kak Isma pun juga kayak ya jangan mikir kita nggak bisa dulu, kita harus coba gitu loh. Coba dulu. Betul. Tapi ada cerita yang lucu nih pas dia lagi perlombaan. Kan lucu sih, lebih kesel sih kalau kita dengar. Jadi pas dia lomba nih di tingkat kota, dia tuh dapat inilah kan disediain gitu ya, difasilitasin lah sama yang ikut perlombaan. Dan itu dapat komputer yang mouse-nya delay, jadi ya pasti bikin kita nggak mood lah. Mouse-nya delay, berarti itu kayak slow respon gitu. Nah, apalagi yang tingkat provinsi. Provinsi. Lebih parah. Dia dapet fisik kentang banget. Kentang tuh ya jelek. Bisa ya sih. Aku udah stres sih itu kayak. Bahkan aduh, gila. Parahnya nih ya. Sampai keriset. Saking kentang itu lagi ngedirin keriset. Terus gimana? Terus ya dia cuman ya bisa nangis, terus dalam hati tuh ya kayak Pak Irfan. Dia udah Pak Irfan. Terus ada lagi nih namanya pas dia lagi kayak gitu. Datang nih apa ya namanya, kayak panitianya datang lah, kayak dia ngasih semangat. Semangat ya, kamu bisa kok. Coba aja ya pelan-pelan kayak gitu. Ya, jadi pasti kebayang tapi dia salut sih masih bisa juara loh. Ya akhirnya dia bisa melewati fase itu ya guys gitu. Ya, itulah gunanya problem solving lah gitu. Tapi kamu tahu nggak sih yang momen dia pengumuman? Oh iya guys. Itu tuh iya, kalau nggak salah itu kan dia perginya dari pagi kan, jadi itu dia lomba tuh guys dari pagi, terus dia baru selesai lomba itu jam 11 malam ya kalau nggak salah. Oh iya benar, 11 malam. Dan dia tuh nyampe rumah tuh jam 2 Nah karena dia nyampenya itu kemalaman nih guys, jadi dia tuh bangunnya siang, lumayan siang tuh, karena kan dia nyampe rumah jam 2, dia pulangnya tuh dia tuh bangunnya tuh jam 10 siang. Dia telepon nih temennya Kazu ya kalau nggak salah, Kazu. Zu, kalau misalkan kita menang kabarin ya, tapi kalau misalkan nggak menang nggak usah kabarin, nggak usah ngasih kabar gitu katanya. Dan alhamdulillahnya si Kazu tuh tiba-tiba telepon message dia masih chat itu. Dia ngomong guys, katanya kayak mak menang mak gitu kan gitu. Dia nggak nyangka sih, dia pasti nggak nyangka. Itu momen dimana dia tuh guys kayak I'm sorry gitu guys. Gitu sih. Terus katanya Kak Isma juga itu jadi ini ya perwakilan kontingen Banten. Oh iya, dia jadi perwakilan kontingen Banten jurusan DKP, dan dia juga mendapatkan medallion for excellence, jadi kayak MOE, jadi itu kayak penghargaan bergengsi gitulah, karena dia udah menjadi finalis tingkat nasional gitu. Oh, terus ya. Oh ya. Gue mau ngasih tahu buat teman-teman nanti yang kepilih jadi LKS. Oh ya ini bagus banget ini. Nah, pesan-pesan dari kakak. Nah, jadi dari kata Kak Isma tuh
kalian tuh harus bisa manage waktu tuh. Nah, manage waktu tuh penting. Penting lagi. Yeah. Penting. Nah, karena manage waktu tuh untuk membuat kita menjadi disiplin. Nah, makanya kalau bisa tuh dari sekarang tuh janganlah ngerjain tugas deadline gitulah. Dan iya, maksudnya kalau misalnya dapat tugas itu kayak langsung dikerjain gitu ya, jangan serba mepet gitu kan. Iya. Jadi ya biar kita tuh lebih menghargai waktu aja lah, karena ya waktu itu kan nggak kerasa guys. Dan kalau saran dari aku juga soal manage waktu, gunakan waktu sebaik mungkin untuk mempelajari suatu bidang itu. Benar. Ya, karena kayak kita gak mesti harus nunggu orang dulu ngajarin kita, tapi harus kita yang gali potensi kita dari kita yang kita ingin. Iya, jadi gitu. Nah, terus kata Kaisma juga pede dulu aja. Iya, confidence nomor 1 ya guys. Soalnya itu aku tekanin banget. Nah, soalnya kalau guru udah pilih kalian itu berarti mereka tuh udah percaya sama kalian. Jadi kalian tinggal percaya diri aja. Jadi jangan apa yang ngomong kayak jangan putus asa lah ya, gitu. Dia kayak ngomong. Ya, seperti Kak Isma yang alamin tadi kan, walaupun emang di tengah perjalanan dia lagi ngedesain tiba-tiba keriset, tapi dia nggak ada rasa putus asa gitu. Dia tetap mencoba perlahan dan akhirnya berhasil gitu. Oke, Kak Isma juga mau bilang bahwasanya terima kasih untuk Pak Irfan dan juga para guru pembimbing yang sudah membimbing beliau. Betul. Dan juga untuk teman-temannya juga yang udah support. Nah, kalau Kak Isma udah bilang makasih ke guru-guru, kita mau makasih buat penonton yang udah dengerin kita yapping dari awal. Thank you semuanya. Gila sampai juga episode pertama kita. Kayaknya excited. Kayaknya kita udahan dulu deh, kayak udah pada bosan nih nontonnya. Udah bubar yuk Udah kita akhirin dulu di sini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube ini. Oh iya, SMK 4 Official. Dan jangan lupa buat tunggu episode kita ke depan. Oke. Bye. Dadah.